Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafida Abdul Majid dari Universitas Islam Negeri Alauddin di Makassar, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengeluaran pada manusia. Sistem pengeluaran pada manusia terdiri dari ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Setiap alat pengeluaran berfungsi mengeluarkan sisa-sisa yang berbeda. Kerusakan alat-alat pengeluaran itu dapat menyebabkan terjadinya keracunan pada tubuh. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ginjal. Ginjal atau buah pinggan bentuknya seperti kacang merah berwarna merah keunguan. Letaknya di daerah pinggan di kanan tulang belakang. Jumlahnya sepasang. Pada orang dewasa, setiap ginjal beratnya lebih kurang 200 gram. Susunan ginjal terdiri dari kulit ginjal di bagian luar, sumsum ginjal di bagian tengah, dan rongga ginjal di bagian dalam. Rongga ginjal disebut pula piala ginjal. Pada bagian kulit ginjal atau korteks terdapat ratusan ribu nefron. Nefron adalah alat penyaring darah. Setiap nefron tersusun dari badang Malpighi dan saluran berbelit. Badang Malpighi tersusun dari simpai, Bowman, dan glomerulus. Darah yang akan disaring dialirkan ke dalam ginjal melalui arteri ginjal atau arteri renalis. Setelah disaring, darah keluar dari ginjal melalui vena ginjal atau vena renalis. Hasil saringan berupa urin yang mengalir melalui saluran-saluran berbelit menuju ke bagian rongga ginjal. Dari sini urin dialirkan ke kantung kemih melalui ureter. Pada bagian kulit ginjal atau korteks terdapat alat penyaring darah yang disebut nefron. Nefron terdiri dari pembuluh darah, badang Malpighi, dan saluran pengumpul. Di dalam badang Malpighi terdapat pembuluh kapiler darah yang tersusun melingkar-melingkar yang disebut glomerulus. Glomerulus dikelilingi oleh semacam mangkok yang berbentuk seperti gelembung dan berdinding tebal yang disebut simpai Bowman. Seluruhnya yakni glomerulus dan simpai Bowman disebut badang Malpighi. Jumlah badang Malpighi saat ginjal diperkirakan mencapai 1 juta sampai 1,5 juta. Yang kedua, kulit. Kulit merupakan lapisan yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Selain berfungsi menutupi seluruh permukaan tubuh, kulit juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Pertama, lapisan kulit ari atau epidermis. Yang kedua, lapisan kulit jangat atau dermis. Dan yang ketiga, lapisan jaringan ikat di bawah kulit. Kulit ari atau epidermis terdiri dari 2 bagian, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk sewaktu-waktu dapat mengelupas. Lapisan ini tersusun atas sel-sel yang mati. Lapisan Malpighi merupakan lapisan yang hidup yang terletak di bawah lapisan tanduk. Lapisan Malpighi mengandung pigmen yang berfungsi memberi warna pada kulit. Pigmen itu ada yang hitam, coklat, kuning, dan putih. Lapisan Malpighi juga berfungsi melindungi tubuh dari sengatan matahari. Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari. Kulit jangat terdiri dari beberapa struktur, yaitu kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung-ujung saraf.
Ujung syaraf terdiri dari ujung syaraf peraba untuk mengenali rabaan, ujung syaraf perasa untuk mengenali tekanan, dan ujung syaraf untuk mengenali temperatur, dan ujung syaraf suhu untuk mengenali temperatur. Di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut pada saat kedinginan atau merasa takut. Pada jaringan ikat bawah kulit terdapat cadangan lemak. Ini berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Selain berfungsi sebagai alat pengeluaran, kulit juga berfungsi 1. Sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan atau kerusakan mekanis maupun kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia. Yang kedua, sebagai tempat indera, karena pada kulit terdapat ujung-ujung saraf indera yang dapat merasakan halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri. Yang ketiga, untuk menyimpan kelebihan lemak. Yang keempat, tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet. Yang kelima, sebagai pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, tepat di atas sekitar diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari 2 bagian. Pertama, paru-paru kanan memiliki 3 gelambir sehingga berukuran lebih besar daripada paru-paru kiri yang memiliki 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura. Bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus dan jumlah lebih dari 300 juta buah. Dengan adanya alveolus, luas permukaan seluruh alveolus diperkirakan 100 kali lebih luas daripada luas permukaan tubuh. Dinding alveolus mengandung kapiler darah, yaitu tempat oksigen berdifusi ke dalam darah dan karbon dioksida dilepaskan dari darah. Oksigen yang terdapat di dalam alveolus berdifusi menembus dinding alveolus, lalu menembus dinding kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Setelah itu, masuk ke dalam pembuluh darah dan diikat oleh hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah sehingga terbentuk oksihemoglobin. Akhirnya oksigen diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Setelah sampai ke dalam sel-sel tubuh, oksigen dilepaskan sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Oksigen digunakan untuk oksidasi. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pernapasan sel diangkut oleh darah melalui pembuluh darah menuju ke paru-paru. Sesampai di alveolus, karbon dioksida menembus dinding pembuluh darah dan dinding alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui saluran pernapasan. Saat kita mengeluarkan napas, karbon dioksida akan keluar melalui hidung. Jadi, proses pertukaran gas sebenarnya berlangsung di alveolus. Volume paru-paru kurang lebih 5 liter. Udara diperpanaskan oleh tubuh dan bermacam-macam tergantung besar kecilnya paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Pada pernapasan biasa orang dewasa, udara yang keluar dan sebanyak 0,5 liter. Udara sebanyak ini disebut udara pernapasan atau udara tidal. Setelah kalian menarik napas biasa, kalian masih bisa menarik napas sedalam-dalamnya. Udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru setelah kalian menarik napas biasa itu disebut udara komplementer. Pada orang dewasa, volumenya 1,5 liter. Setelah kalian mengeluarkan napas biasa, ternyata kalian masih dapat mengeluarkan udara dari dalam paru-paru dengan menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Udara yang dapat dikeluarkan
dikeluarkan kuat-kuat tersebut disebut udara suplementer. Volume udara suplementer pada orang dewasa adalah 2 liter. Apabila kalian menarik nafas sedalam-dalamnya dan menghembuskan sekuat-kuatnya, volume yang masuk dan keluar udara dalam paru-paru. Apabila kalian menarik nafas sedalam-dalamnya dan menghembuskan sekuat-kuatnya, volume yang masuk dan keluar sebanyak-banyaknya kurang 3,8 sampai 4 liter. Volume udara ini disebut kapasitas vital paru-paru. Jumlah volume udara dalam paru-paru sebanyak lebih kurang 5 liter. 1,2 liter tetap tinggal di dalam paru-paru. Volume udara ini disebut udara residu. Yang keempat, hati. Hati terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Sel darah merah yang rusak atau tua oleh hati dirombat menjadi empedu. Zat sisa tidak langsung dikeluarkan oleh hati, tetapi dikeluarkan melalui alat pengeluaran lainnya, misalnya urea dan zat warna empedu yang dihasilkan dalam hati dikeluarkan melalui ginjal. Selain sebagai alat pengeluaran, hati juga mempunyai fungsi lain yang sangat penting bagi tubuh, yaitu 1. Sebagai tempat untuk penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. 2. Menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh. 3. Mengatur kadar gula dalam darah. 4. Sebagai tempat membuat fibrinogen dan protrombin. 5. Sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Makanan dari usus kita masuk terlebih dahulu ke hati melalui vena porta. Zat-zat racun, bibit penyakit disaring terlebih dahulu di hati sebelum disebarkan ke seluruh tubuh. Mengingat fungsinya yang penting itu, hati merupakan organ utama yang bertanggung jawab terhadap keamanan zat-zat yang beredar di seluruh tubuh. Karena itu, hati dan ginjal merupakan organ yang mengalami kerusakan jika di dalam makanan terkandung zat-zat beracun dan sisa-sisa yang tak berguna. Misalnya, apabila terlalu banyak alkohol, sel-sel hati akan mengalami kerusakan yang dikenal sebagai serosis hepatis. Terdapat beberapa penyakit hati karena infeksi. Penyakit yang sering kita dengar adalah hepatitis. Hepatitis disebabkan oleh serangan virus. Virus ini dapat menular melalui makanan, minuman, melalui jarum suntik dan transfusi darah. Orang yang menderita hepatitis akan mengalami kerusakan pada sel-sel hatinya, sehingga zat warna empedu beredar ke seluruh tubuh. Akibatnya warna tubuh menjadi kekuningan. Karena itu, penyakit hepatitis sering disebut sebagai penyakit kuning. Untuk menghindarinya, kita hendaknya menjaga kesehatan dan kebersihan makanan dan kebersihan lingkungan hidup kita. Itulah tadi penjelasan tentang sistem pengeluaran pada manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.